Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurfitriana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang terampil berdiskusi dan terampil berdebat. Pengertian diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discussion atau discussium, yang artinya bertukar pikiran. Pada dasarnya, diskusi merupakan suatu bentuk bertukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama-sama mengenai suatu masalah. Lebih lanjut, diskusi juga bisa berupa kegiatan berbicara untuk bertukar pikiran tentang suatu hal dalam mencari persamaan persepsi terhadap hal yang didiskusikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan suatu bentuk bertukar pikiran yang teratur dan terarah untuk mendapatkan keputusan dan kesepakatan bersama mengenai suatu masalah. Bentuk-bentuk diskusi berdasarkan tujuan, isi, dan para peserta meliputi 4 macam. A. Diskusi fak. Diskusi ini bertujuan untuk mengolah suatu bahan secara bersama-sama di bawah bimbingan seorang ahli. Diskusi ini diselenggarakan pada akhir suatu ceramah atau makalah yang mengupas tentang suatu masalah dari bidang ilmu tertentu. B. Diskusi podium. Diskusi podium adalah penjelasan masalah oleh wakil dari berbagai kelompok dan pendapat. Diskusi ini diadakan oleh wakil-wakil terpilih bersama dengan atau tanpa plenum. Di sini masalah-masalah yang bersifat umum dijelaskan secara terbuka. C. Forum diskusi. Forum diskusi ini kombinasi dari beberapa bentuk dialog. Forum diskusi ini sebenarnya merupakan kombinasi dari berbagai bentuk dialog yang sering digunakan dalam bidang politik. D. Diskusi kasualis. Diskusi kasualis ini penelitian bersama atas satu masalah konkret. Diskusi ini mengandung berbagai kemungkinan jalan keluar untuk mencari jalan keluar yang tepat. Dikutip dari buku Ismail Kusmayadi, ada juga beberapa macam bentuk diskusi yang lain. Di antaranya, 1. Diskusi panel. Diskusi ini melibatkan beberapa pembicara yang mempunyai keahlian bidang masing-masing. Yang kedua, diskusi simposium. Diskusi simposium hampir sama dengan diskusi panel, namun lebih bersifat formal. Di sini pembicara harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disoroti dari sudut keahlian masing-masing. Yang ketiga, seminar. Seminar ini yaitu pertemuan yang membahas suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, lokakarya. Lokakarya mempunyai ruang lingkup tertentu dan dibahas secara mendalam. Pesertanya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Komponen dalam diskusi. Dalam berjalannya suatu diskusi, tentu perlu berbagai pihak terkait agar kegiatan diskusi dapat menghasilkan kesimpulan yang baik. Komponen-komponen tersebut meliputi 4 macam. 1. Penyaji makalah. Sebaiknya penyaji makalah menyiapkan makalah lebih awal agar peserta dapat memperoleh dan mempelajari makalah sebelum diskusi berlangsung. Yang kedua, pemandu atau moderator diskusi. Pemandu harus mampu mengendalikan diri sendiri, serta pemandu harus siap dan menguasai materi yang didiskusikan. Kemudian, pemandu diskusi untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Yang ketiga, sekretaris atau notulis diskusi. Notulis harus dapat mengikuti sepenuhnya acara diskusi dan dapat menyerap serta mencatat segala hal yang muncul saat diskusi. Yang keempat, peserta diskusi. Berbagai masukan dari peserta sangat diharapkan. Kesuksesan suatu diskusi bergantung sejauh mana peran peserta diskusi.
Proses diskusi. Agar kegiatan diskusi dapat berjalan secara lancar dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, seorang guru harus berupaya untuk senantiasa memusatkan perhatian dan aktivitas belajar siswa pada topik atau masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Di sini pimpinan diskusi harus segera memperjelas pendapat atau pembicaraan peserta diskusi apabila ada yang kurang jelas. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Di sini analisis ditujukan untuk meminta klarifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemilikan terhadap pendapat masing-masing. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Diskusi dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir siswa melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan sebagainya. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide atau pendapat yang mencerminkan hasil kerja sesama peserta diskusi. Adapun kelebihan dan kekurangan diskusi. Kelebihan dari diskusi yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara langsung. 2. Meningkatkan berpikir kritis, partisipasi demokratis, mengembangkan sikap, motivasi, serta kemampuan berbicara. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji, mengubah, dan mengembangkan pandangan, nilai, dan keputusan yang dipertimbangkan dalam kelompok. Adapun kekurangan diskusi yaitu 1. Tidak menjamin penyelesaian. Hal ini disebabkan keputusan yang dicapai belum tentu dilaksanakan. Yang kedua, cenderung sering didominasi oleh seseorang atau beberapa orang anggota diskusi. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan berdiskusi dari para peserta agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Manfaat diskusi. Di sini manfaat diskusi ada 3, yaitu A. Menjamin adanya pendapat umum yang maju yang merupakan suatu pokok bagi masyarakat demokratis. B. Mengembangkan kualitas moral seperti persahabatan, ketulusan. C. Sebagai pemerata dengan membuktikan bahwa ide bukan merupakan hak khusus kelas atau pendidikan tertentu. Selanjutnya, berdebat. Pengertian debat. Debat adalah suatu keterampilan berargumentasi dengan mengadu atau membandingkan pendapat secara berhadap-hadapan. Menurut Hendrikus, debat pada hakikatnya merupakan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Ketika berdebat, setiap pribadi atau kelompok mencoba untuk saling menjatuhkan agar pihaknya berada pada posisi yang benar. Debat sebagai strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan pembelajaran khususnya di bidang penguasaan materi. Menurut Tarigan, berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya, maka debat dapat diklasifikasikan atas tipe-tipe atau kategori, yaitu A. Debat parlementer atau majelis. Tujuan debat majelis adalah untuk memberi atau menambah dukungan bagi undang-undang tertentu atau semua anggota yang ingin menyatakan pandangan atau pendapatnya. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan minat. Ini adalah bentuk perdebatan yang lebih sulit dan menuntut persiapan yang lebih matang. Yang ketiga, debat formal. Tujuan debat formal adalah untuk memberi kesempatan pada dua tim pembicara dengan tujuan untuk mengemukakan pada pendengar sejumlah argumen yang menunjang. Selanjutnya, unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ada 7 macam, yaitu 1. Mosi. Dalam debat harus ada mosi yang diperdebatkan.
Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Adanya mosi sangat penting dalam sebuah debat, karena terdapat pihak yang pro dan pihak yang kontra. 2. Tim afirmatif atau pihak pro. Tim afirmatif adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau mosi. Dengan kata lain, tim yang pro terhadap tema yang dibahas. Pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas. Yang ketiga, tim negatif atau oposisi atau pihak kontra. Tim negatif adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Tim negatif ini disebut juga oposisi atau pihak kontra. Pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan dari pihak afirmatif. Yang keempat, tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Dengan kata lain, tim ini bersikap netral. Yang kelima, moderator. Moderator dalam debat adalah orang yang memimpin dan memandu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Yang keenam, peserta debat. Pada beberapa kesempatan, peserta debat hendak menentukan keputusan akhir bersama juri debat lewat proses voting atau pemungutan suara. Yang ketujuh, penulis. Penulis yaitu orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan debat tersebut. Langkah-langkah model pembelajaran debat. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu sebagai berikut. 1. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok peserta debat. Yang satu kelompok pro dan yang lainnya kelompok kontra. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok di atas. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. Yang keenam, dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan debat. Adapun kelebihannya antara lain: A. Melalui perdebatan yang sengit maka akan mempertajam hasil pembicaraan. B. Peserta didik akan terangsang untuk menganalisa masalah di dalam kelompok, sehingga analisa masalah akan terarah pada pokok permasalahan yang dikehendaki bersama. C. Peserta didik dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah yang kemudian diteliti mana fakta yang benar atau fakta yang valid. D. Dapat membangkitkan daya tarik peserta didik untuk turut berbicara dan turut berpartisipasi mengeluarkan pendapat dan pertanyaan. Adapun kekurangannya antara lain: A. Keinginan menang peserta didik terkadang menyebabkan tidak diperhatikannya pendapat peserta didik yang lain. B. Sengitnya perdebatan yang terjadi dapat menimbulkan emosi peserta didik sehingga menjadi ramai dan gencar. C. Diperlukan persiapan yang benar-benar matang agar strategi debat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Manfaat penerapan teknik debat berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan di dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Siswa bisa fokus di dalam mengikuti pelajaran, seperti pandangan yang terarah kepada lawan debat, pendengaran yang memperhatikan lawan debat dengan seksama, gaya penyampaian argumen dengan menggunakan langkah tubuh, dan lain sebagainya. 2. Siswa mampu menyusun pendapat, memecahkan masalah dalam perdebatan, dan mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan baik di dalam menyusun argumen di dalam kelompoknya masing-masing. Yang keempat, dalam pembelajaran, siswa berani mengungkapkan ide dan gagasannya di dalam forum dari apa yang ia pahami terhadap tema yang didebatkan.
Yang kelima, siswa antusias dan semangat mengikuti jalannya perdebatan yang dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.